yang menyebabkan terjadinya banyak sekali menumpuk pekerjaan, ya, sehingga tidak ada yang selesai. Yang pertama, menunda-nunda pekerjaan sehari-hari hingga pekerjaan bertumpuk-tumpuk antara satu dengan yang lainnya. Makanya tuntaskan, coba berusaha beristi'anah billah, minta tolong kepada Allah SWT, minta, ya Allah mudahkan saya selesaikan tulisan ini, ya Allah mudahkan saya selesaikan rumah ini, saya selesaikan utang ini, saya selesaikan hafalan ini, saya selesaikan bacaan ini, saya selesaikan ini dan itu. Yang kedua, tidak ada penentuan prioritas pekerjaan yang harus didahulukan dan diutamakan. Padahal Anda harus fokus, prioritaskan. Kalau menumpuk pekerjaan, maka mulai dari pekerjaan yang Anda anggap paling mudah dan mulai saja dulu. Contoh misal begini teman-teman, Anda punya rumah berantakan sekali. Berantakan sekali, jadi berantakan luar biasa. Saya pernah menghadapi dengan keluarga saya begitu. Maka saya berikan contoh pada saat itu. Kalau kita lihat berantakan seperti ini, jangan kita bilang, waduh kepala saya pusing lihat berantakan. Enggak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Maka saya bilang, coba mulai dulu. Mulai dengan yang terdekat aja. Misalnya ada kertas berserakan, angkat dulu kertas itu. Mulai saja dulu. Ambil sapu, mulai sapu. Nanti kan persentase dari berantakan itu akan berkurang otomatis. Misalnya dari 100% berkurang jadi sisa 70%. Anda punya lagi ke yang satunya, lap lagi meja misalnya, akan pindah, kurang lagi persentasenya 10% misalnya. Terus begitu, lama-lama habis juga. Daripada Anda tidak memulai sama sekali. Dan terus saja mengatakan nantilah. Saya kadang-kadang melihat orang seperti ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk rumah berantakan. Ya. Karena selalu ditunda nanti aja. Sampai ada pintu lemari rusak. Ada pintu rumah rusak. Ada wastafel yang pecah. Semuanya bertahun-tahun begitu saja. Kenapa? Kenapa nggak diperbaikin? Kenapa nggak dilakukan ya, sesuatu di situ? Ya, ini menandakan Anda tidak punya program. Kalau Anda punya program dan Anda tahu mana skala prioritas, Anda akan lakukan itu. Tidak akan ada sesuatu yang luput. Hari ini jangan tidur kecuali sudah tuntaskan pekerjaan Anda hari ini. Tuntaskan. Ya, apalagi itu perbuatan baik. Supaya Anda meninggal, di buku amal Anda tercatat apa yang telah Allah bebankan pada hari itu, Allah mudahkan pada hari itu, Anda berhasil menyelesaikannya. Yang ketiga, tidak memiliki disiplin pribadi. Nah, jadi dia sendiri tidak punya kedisiplinan. Nah, disiplin itu penting sekali ya. Disiplin, jam sekian saya akan keluar rumah sampai jam sekian. Jam sekian saya akan baca buku sampai jam sekian. Jam sekian saya akan meeting sampai jam sekian dan seterusnya. Ada programnya. Disiplin dalam mengerjakan. Dan kalau sudah habis waktunya disiplin. Pindah ke yang lain gitu kan. Atau aktivitas yang lain. Seperti itulah. Nah, termasuk ini kedisiplinan diajar dalam Islam ya. Adanya sholat 5 waktu on time itu disiplin. Mengajarkan disiplin kepada kita. Kita zikir, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada bacaan Al-Quran setiap hari gitu kan. Kita kan idealnya membaca tidak kurang dari 2000 sekian ayat, sekitar 2100 ayat lah ya per hari. Agar Anda bisa mengkhatam 3 hari Al-Quran. Itu rutin dikerjakan oleh para sahabat walaupun bertahap. Kalau tidak Anda boleh membagi kurang lebih 1000 ayat per hari, berarti Anda bisa sekitar 7 hari menyelesaikannya kena 6000 sekian ayat Al-Quran. Ya, nanti pelan-pelan bertahap Anda turun. Kalau tidak, Anda sebulan sekali berarti sehari 1 juz itu. Tapi ada program dan mulai Anda tingkatkan, ya, membentuk kedisiplinan untuk menjalankan. Lalu kemudian Anda pindah ke program yang lebih baik, ya, atau ke peningkatan kualitas. Lalu Anda disiplin lagi dan seterusnya. Yang keempat, tidak memiliki kepedulian. Tidak peduli terhadap kesehatannya, terhadap pakaiannya. Kita lihat orang ini penampilannya berantakan, ya, tutur katanya tidak tersusun rapi. Ya, banyak hal lah ya, kendaraannya selalu kotor dan segala macam. Saya kadang-kadang kalau naik ke mobil seseorang, saya lihat berantakan. Kenapa orang ini biarkan? Kenapa biarkan karpetnya kotor? Kenapa biarkan kursinya sobek? Kenapa biarkan berantakan di sana sini? Ya, bekas tumpah minuman anak-anak dan segala macam. Kenapa nggak dibersihkan? Ya, itu menumpukan pekerjaan ini masalah ini. Ya, terutama bagi akhwat di rumah juga begitu. Hati-hati, jangan tumpuk-tumpuk. Selesai makan langsung ke wastafel ya, atau di tempat cuci piring, langsung cuci piring selesai, clear. Jadi selesai pekerjaan itu, tuntas pada saat itu. Juga kita lega gitu kan, tidak menumpuk-numpuk pekerjaan. Kata beliau, menumpuknya pekerjaan yang selalu ada di dalam kehidupan seseorang adalah merupakan satu di antara penghalang kemajuan dan ketenangan jiwa yang merupakan pembantu dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengerahkan akal dan pikirannya pada urusan-urusan akhirat, dan ini adalah prioritas utama baginya. Kemudian urusan-urusan dunianya mengekor kepada urusan-urusan akhiratnya. Sungguh sangat menyedihkan di saat Anda menemukan seseorang
yang menamakan dirinya sebagai orang yang konsisten atau orang yang istiqamah di jalan Allah, tenggelam di dalam kelalaian di tengah-tengah kesibukan yang hampir tidak pernah terselesaikan. Hingga setiap kali ia diajak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka ia akan menjawab dengan ucapan, saya sibuk sekali. Ya, dan setiap kali engkau menasihatinya agar menuntut ilmu dan banyak membaca buku, maka alasannya adalah waktunya sempit dan banyak kesibukan. Dan kapan ia akan membaca? Tanda tanya. Kapan berintrospeksi diri? Tanda tanya. Dan kapan berdakwah di jalan Allah? Apakah sampai mati itu terus yang akan dia katakan? Tersibukkan karena hanya menumpukan pekerjaan saja. Barang siapa yang memiliki kebiasaan seperti itu, maka ia tidak pernah berhenti mengemukakan alasan-alasan. Dan di antara mereka ada yang sibuk mengejar harta kekayaan dunia, hingga ia kejar harta kekayaan tersebut dengan penuh kehausan. Karena barang siapa masih ada tambahan, atau barangkali masih ada tambahan baginya. Dalam sebuah pepatah dikatakan, tidakkah engkau melihat betapa keajaiban-keajaiban zaman tidak pernah habis, padahal waktu selalu mencampur baurkan antara sesuatu yang mudah dengan sesuatu yang sulit. Dan di bawah ini terdapat beberapa faktor yang dapat membantu Anda untuk mengatur waktu, kemudian melakukan kesibukanmu tanpa harus menemui kesulitan atau bersedih hati. Yang pertama, memiliki pandangan yang jelas. Yang saya maksud kata penulis ini adalah hendaknya seseorang memiliki gambaran yang baik dan jelas tentang bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan yang di sekitarnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara negatif atau positif di dalam aktivitas harian, bulanan, dan tahunannya, atau bahkan hingga lebih jauh dari itu. Untuk itu kita harus sanggup menjawab banyak pertanyaan yang terpenting diantaranya, apa saja tujuan saya, apa saja tujuan yang ingin saya realisasikan. Ya, Anda mulai bertanya, kira-kira apa? Sarana apa yang saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Hari ini misalnya mau berbuat apa? Kemudian pikirkan sarananya apa yang harus saya lakukan, tujuan apa yang harus saya jadikan prioritas utama dari sekian pekerjaan. Berapa lama waktu yang saya miliki? Jangan berlama-lama. Janjian jam sekian sampai jam sekian, taklim jam sekian sampai jam sekian, makan jam sekian sampai jam sekian. Ada batas waktunya, jadi Anda disiplin di situ. Dan supaya lebih rinci lagi, maka kita harus membagi pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang hendak kita lakukan untuk mencapai tujuan kita menjadi beberapa bagian. Yang pertama misalnya pekerjaan yang penting dan mendesak, yaitu tugas penting yang harus dan mesti dilakukan dengan segera atau di masa mendatang karena melihat akibat buruk dan fatal yang akan ditimbulkan dari penundaan waktu pelaksanaannya. Yang kedua penting tetapi tidak tergesa-gesa, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang masuk dalam skala prioritas tapi tidak terlalu mendesak untuk segera dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, segera tetapi kurang penting, yaitu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian segera walaupun tidak termasuk dalam prioritas penting. Ini juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kalau Anda dikerjakan satu perbuatan, usahakan fokus ya. Jadi nggak usah bercabang kemana-mana. Kadang-kadang bercabang kemana-mana ini memakan waktu yang banyak. Dan akhirnya terbuang. Contoh misalnya Anda lagi makan. Lagi makan, Anda fokus makan. Dan targetnya adalah menyelesaikan makanan tersebut. Udah, selesai. Anda pindah ke aktivitas yang lain. Ada orang tidak. Dia makan, tapi dia gunakan juga makan itu misalnya untuk berbisnis misalnya. Sehingga akhirnya pada saat makan, makannya sambil mengunyah, sambil ngomongin masalah usaha misalnya. Atau sambil ngomongin masalah-masalah kehidupan. Padahal sebenarnya bukan saatnya itu dan bukan bulan tepat. Lebih baik makan itu diselesaikan, berarti satu pekerjaan selesai nih. Baru pindah ke pembahasan masalah bisnis, itu yang benar. Ya. Sehingga terfokus. Nah fokus ini akan memudahkan Anda menyelesaikan masalah. Daripada Anda berpikir antara menyelesaikan makanan dengan memikirkan bagaimana investasi di satu perusahaan atau bagaimana memecahkan masalah keluarga dan rumah tangga, enggak. Anda selesaikan dulu satu pekerjaan, baru kemudian Anda pindah ke permasalahan yang selanjutnya. Yang keempat, pekerjaan yang bersifat pelengkap, yaitu pekerjaan dan kegiatan yang tidak penting untuk dilakukan sekalipun pekerjaan itu ada. Dan yang kelima, waktu yang terbuang, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang jika dilakukan maka hal itu akan menimbulkan penyesalan waktu dan pekerjaan atau kegiatan tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Maksudnya ini 5 poin adalah bagaimana kita membagi pekerjaan kita, mana yang skala prioritas. Jadi yang pertama adalah pekerjaan yang penting dan mendesak. Itu harus diprioritaskan. Kemudian ada penting tapi tidak tergesa-gesa. Itu yang dikerjakan setelah itu. Kemudian segera tapi kurang penting.
Kemudian yang keempat, pekerjaan yang bersifat pelengkap. Dan yang terakhir, waktu yang dipakai untuk membuang-buang. Ini kayak santai segala macam. Nah ini harus menjadi seperti susunan sebuah program dalam kehidupan kita. Itu masuk dalam faktor pertama tadi, tentang rancangan penulis bagaimana agar kita bisa menyibukkan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi pandangan pertama tadi memiliki pandangan jelas dan ada kurang lebih tadi pembagian 5 poin untuk di poin pertama ini untuk menata mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di antara faktor-faktor pendukung yang membantu Anda dalam mengatur atau pengaturan waktu dan pelaksanaan tugas Anda adalah membuat program kerja harian Anda dan jadwal pelaksanaannya. Ya, mulailah Senin apa pekerjaannya, Selasa apa pekerjaannya, Rabu apa gitu seterusnya. Sama dengan para dai misalnya hari Senin dia mau ngajar materi apa, dia persiapkan, hari Selasa materi apa, dia persiapkan, di mana tempatnya dan seterusnya. Begitu juga Anda yang berbisnis, begitu juga Anda yang politikus dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, memulai dari pekerjaan yang paling penting. Yang keempat, tetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan tugasmu. Ya, dan yang kelima, berdoa semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada waktu dan pekerjaanmu. Jadi ini tidak kalah penting teman-teman sekalian ya, memulai dengan pekerjaan yang paling penting. Itu tadi yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tetapkan batasan waktu dalam menyelesaikan, itu penting. Ya. Anda juga kalau ditraktir sama orang, selalu tekankan masalah itu. Selalu tekankan ya, kapan selesai. Anda misalnya kasih sebuah proyek pada seseorang, atau Anda memberikan apalah ya, tugas, maka Anda minta kira-kira kapan selesai. Kita berikan begini. Dan itu bukan cuma kepada orang lain, diri kita sendiri pun kita tanya seperti itu. Kira-kira kalau saya baca buku ini kapan saya selesaikan? Kira-kira kalau saya hafal Quran kapan saya selesaikan? Nah, target kapan selesai itu penting. Misalnya setahun. Nah, disinilah kita buat setelah itu program setahun ini apa yang harus kita lakukan. Seperti apa membagi 30 juz Al-Quran bisa dihafal dalam setahun. Tiap hari seperti apa. Baru kita kerucutkan di situ. Nah, di sini kita memulainya. Nah, kalau Anda sudah memulai, tidak ada masalah insya Allah. Yakin teman-teman sekalian, kalau Anda sudah memulainya, ya, Allah menyebutkan di akhir surah Al-Ankabut. Ya. Sehingga saya di akhir Al-Ankabut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, sesungguhnya orang yang coba menempuh jalan-jalan menuju kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Artinya Allah akan berkahi dan Allah selalu bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi mulai saja dulu. Insya Allah kalau Anda niatnya baik, maka akan selesai hafalan Quran dalam setahun. Insya Allah kalau niat Anda baik, akan selesai baca buku dan ta'limnya dalam 1 bulan misalnya dan seterusnya. Seperti itulah. Nah ini termasuk teman-teman sekalian nanti akan membantu ya memaksimalkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan sebaliknya kalau numpuk-numpuk pekerjaan akhirnya membuat juga secara keimanan kita terganggu dan menjadi lemah hubungannya dengan Allah SWT karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan.